Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pelajarannya kita pagi hari ini, siang hari ini? Pelajarannya apa? Aswaja. Pada pertemuan kemarin kita melaksanakan apa? PTS, penilaian tengah semester. Untuk semester berikutnya semoga apa? Kita mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi, tambah ilmunya, tambah kealimannya. Untuk bab 2 kita akan mempelajari apa? Pondok cerita atau pondok pesantren. Latar berdirinya pondok pesantren. Siapa kira-kira pertama kali atau pencetus berdirinya pondok pesantren? Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah ayah dari Sunan Ampel. Beliau ayah dari Sunan Ampel. Beliau berasal dari mana? Anak dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Syekh Maulana siapa? Pendiri pertama kali pesantren di Jawa? Maulana Malik Ibrahim. Atau beliau tahun berapa? 1419 Masehi. Kalau sekarang berapa tahun sudah berjarak berapa tahun awal berdirinya? 1419. Sekarang tahun 2020. Berarti sekitaran 600 tahunan ya. 600 tahun yang lalu siapa? Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan pondok pesantren. Di mana beliau mendirikan pondok pesantren? Maulana Malik Ibrahim pertama kali mendirikan pondok pesantren di awal beliau mau di itu di mana? Desa mana? Sidomukti Gresik. Ya, tempat wafat beliau di sana ya. Pesantren merupakan bapak dari pendidikan Islam di Indonesia, di mana bila ditinjau dari segi sejarah dilahirkannya atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah. Pesantren itu nggone apa? Pengkader para santri untuk menjadi orang yang ngerti ilmu agama dan apa? Siap mendakwahkan Islam kelak ketika pulang berada di desanya masing-masing, yakni menyabarkan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama. Ada beberapa nama pesantren, nama atau istilahnya pesantren di Indonesia. Untuk di daerah Aceh, pesantren penyebutannya adalah ini gue Pak Ridwan. Dayah, terus Rangkang, terus Meunasa. Ada berapa penyebutan? 3 apa 4? 3 ya. Pertama Dayah, 2 Rangkang, 3 Meunasa. Untuk di daerah Pasundan atau suku Sunda, pesantren dinamakan apa? Sebut pondok. Untuk di Minangkabau, Minang itu mana? Daerah mana? Sumatera, pesantren disebut sebagai apa? Surau. Pemimpin tertinggi pesantren adalah atau pengasuh disebut kiai kalau di Jawa. Untuk di daerah Aceh apa namanya? Tengku. Daerah Minangkabau penyebutannya adalah Datuk atau Buya. Sedangkan untuk daerah Sunda
pengasuh pesantren disebut abah atau ajengan. Sekarang kembali lagi, tokoh yang pertama kali mendirikan pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi, abad ke-15. Beliau menggunakan masjid dan pesantren untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama. Akhirnya melahirkan tokoh-tokoh wali songo. Tokoh-tokoh wali songo mulai Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, semuanya adalah lulusan pesantren. Pesantrennya siapa? Pesantren pertama di Jawa adalah siapa? Pesantren yang didirikan oleh siapa? Maulana Malik Ibrahim. Pada taraf permulaan bentuk pesantren sangat sederhana, mungkin bentuknya koyok cuma gubuk-gubukan kayak ngono ya. Saiki pondok pesantren macam-macam bentuknya pondoknya ya. Bangunannya wis ombo, ono sing sampai ono AC-ne bereng ya. Iku pondok pesantren saiki. Pondok pesantren sing bayare larang-larang ono AC-ne bereng, Kang. Sapa sing pengen? Gak kuat mungkin malahan ya. Pada taraf permulaan pesantren sangat sederhana. Pendidikannya dilakukan di mana? Di masjid. Nek biyen apa namanya? Neng langgar utawa musola. Iya, sampean sak durunge mondok ngajine ning ndi? Ning musola, ana sing neng langgar, sebagian mungkin juga ana ngaji sing ning masjid. Ya padha, berarti ana kemiripan karo pertama kali berdirinya pesantren. Mungkin di sini juga kayak gitu dulu. Awalnya ning musola wis bar, gak sedeng panggonane, akhirnya dibangunake kamar-kamar, apa dadi apa pondok. Pada taraf permulaan bentuk pesantren sangat sederhana. Kegiatan pendidikan dilakukan di masjid dengan beberapa santri. Pertama kali ketika Raden Rahmat Sunan Ampel mendirikan pesantren di daerah mana? Kembang Kuning, Surabaya, kemudian pindah ke Ampel Denta pada tahun berapa? 1619 Masehi. Berarti selang berapa tahun sejak Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren? Selang 200 tahun. Maulana Malik Ibrahim adalah ayah dari siapa? Sunan Ampel. Berarti diteruskan Sunan Ampel. Beliau mendirikan pesantren di daerah mana? Ampel Denta. Selang berapa tahun? 200 tahun. Hanya memiliki 3 santri. Kemudian santri ini cuma 3. Nah, cerita iki, para santri yang telah selesai belajarnya di pesantren Ampel Denta itu saiki daerah makome Sunan Ampel itu, daerah Ampel, kemudian mendirikan pesantren baru. Salah satunya adalah siapa? Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri mempunyai pesantren lagi di daerah mana? Sidomukti, Gresik. Pondok pesantrennya bernama Pesantren Giri Kedaton. Pondok pesantren Giri Kedaton. Pesantren Giri Kedaton memiliki santri dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai ada yang dari Jawa, Madura, terus Lombok, ada Sumbawa, Makassar, Ternate, dan lain-lainnya. Setiap santri kemudian mendirikan pesantren baru di daerahnya masing-masing. Awalnya ngaji mondok ning gone Sunan Ampel, santri-santri mau sing saka berbagai daerah mau akhirnya wis ngaji wis pinter, mulih terus mulang ning gone daerahe, akhirnya ndirikno pesantren-pesantren masing-masing. Semisal ning kono contohnya sapa?
Sunan Giri mendirikan pesantren apa namanya? Pesantren Giri Kedaton. Di daerah mana? Sidomukti, Gresik. Pesantren niku mau saka Jawa, saka ndi wae? Madura, Lombok, Makassar, dan lain-lain. Setiap santri kemudian mendirikan pesantren di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, pesantren dapat berkembang dengan pesat. Berdasarkan sejarah berdirinya, maka tujuan berdirinya pesantren adalah, ada berapa tujuan itu? 2. Yang pertama, lembaga pendidikan, panggon ngaji. Ngaji keagamaan, berarti ngaji ilmu agama. Terus jadi apa? Benteng pertahanan dari dan pengawal bagi keberlangsungan dakwah Islamiyah di Indonesia. Itu adalah 2 fungsi pesantren, sedikit dari 2 fungsi pesantren yang ada di Indonesia. Pada waktu selanjutnya, perkembangan pondok pesantren mulai tertata dengan baik. Saiki wis pondok wis maju-maju ya. Awal mulanya pondok pesantren didirikan oleh seorang kiai yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada santri-santrinya. Sangat sederhana sekali, wis pokoknya mulang tok, ngaji tok. Awalnya sang kiai mendirikan masjid. Awalnya ono masjid utawa mushola untuk beribadah sekaligus tempat pengajian tentang keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan. Pokoknya kuwabeh tentang ilmu agama diajarno ning gone pesantren. Semakin sampean tenanan ya semakin sampean ngerti, semakin sampean pinter. Tapi wong kapan pinter iku penyakitnya apa? Sombong. Nek gak tambah imane, tambah parek ning gone Gusti Allah, tambah adoh. Man izdada ilman walam yazdad udan lam yazdad minallahi illa bu'da. Wong tambah ilmune, ora tambah pituduhe, ora tambah parek ning gone Gusti Allah, tapi tambah adoh. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.